Gue sampai bilang, Ren, belum ikut ke rumah gue deh Ren. Itu bener-bener bisa nge-distract gue dari rasa takut gue karena gue tinggal di rumah itu. Sampai gue nggak takut lagi gue ada di tempat baru, di mana udah biasa aja. Berarti sekarang ini lu tinggal di rumah itu sama siapa aja bang kalau boleh tahu? Gue sekarang tinggal itu berlima. Jadi gue, nyokap gue, kakak gue yang nomor 3, ponakan gue, sama sepupu gue. Sepupu gue di bawah. Nah dia juga sama nih. Tipikalnya berani juga dia. Gak peduli dia sama begitu-begituan. Yang penting tinggal, tenang, hidup, damai udah. Tapi punya berarti dia? Ada pernah cerita nggak kalau bang? Ya ceritanya begitu. Suara doang yang didengerin. Makanya gue kalau kayak malam-malam masak mie ini di bawah gitu kan. Wah itu mantap sih experience-nya sih. Masak mie ini dapur gue. Ini pintu kaca yang langsung ke kebun. Kebun pintu belakang itu? Iya. Pintu belakang gue Ya, pintu ada kaca. nenek. Yoi. Itu dia. Ya, cuman ya dari awal gue jiper gitu kan. Sekarang udah bodo amat sih. Nah dia juga sama tuh. Kalau gue turun ke bawah. Misalkan gue ada bunyi gerak-gerak. Pasti dia langsung keluar. Ngecek gitu kan. Oh kamu. Saya pikir siapa. Masuk lagi udah. Karena begitu. Dia pernah ngedenger ada orang kayak lagi masak berang pas keluar terjadi siapa. Aduh, ada aja deh. Dan akhirnya rumah gua ini mulai sehat deh. Kalau gue bilang sekarang udah mulai sehat nih. Semenjak nyokap mulai miara kucing. Ngapain ya? Jadi dulu kan kucing gue di depan kan. Akhirnya sekarang sama nyokap gue nggak apa-apa deh. Saya capek bersihin kotorannya setiap pagi. Tapi rumah kedengeran. Kucing gue 14 ekor. Campur. Ada kampung, ada ras. Campurin aja di dalam udah. Itu jadi mulai tuh. Oh ada gemerang, kita udah sugesti, tuh kucing. Dia lebih sehat ya? Iya, lebih tenang aja gitu. Kucing kan ada tiba-tiba, gue pernah malam-malam dengar bunyi kencang banget, barang pecah gitu. Pasti cek nggak ada. Pernah tuh. Nah sekarang kok ada kucing, udah kucing gitu aja, udah malah sambil pusing. Sebenarnya kan yang kita takut bukan setannya pak, ada orang. Iya. Ada maling, itu doang yang kita takut. Apalagi rumah gue gelap gitu kan, nggak bisa tahu nih orang apa-apa. Kalau gue sekarang lebih mikirnya ke situ aja. Semua main di rumah itu udah pasti rata kena gangguan. Nyokap kan angkat anak, cuman sekarang di pesantren. Apalagi dia nangis. Kenapa tuh? Ya begitu. Kamar, dia kan dikasih kamar kan. Lagi tidur, kata dia selimutnya ada yang narik. Gile, serem banget itu. Selimutnya ada yang narik. Dan itu dia masih setengah sadar gitu. Belum tidur pulas, baru ngantuk-ngantuk tiba-tiba srek. Kan kaget dia langsung keluar nangis-nangis. Sekarang dia sekarang udah di pesantren kan. Yang gua rasain ya paling gokil di situ. Mulai dari lo pertama kali lo takut banget sama hal-hal mistis gitu kan, sampai akhirnya lo terbiasa. Gue sering kok nantangin orang yang kayak, wah nih hawanya nggak enak nih gini. Main ke rumah gue yuk, cuma gitu doang. Lo bisa begitu? Iya nih gue indigo gini. Main ke rumah gue seneng gue sama orang-orang kayak gitu. Pasti gue ajakin. Main ke rumah gue yuk. Lu bilang indigo kan, lu bilang ini kan, gue pengen tahu nih beneran gak lu? Kalau beneran bisa usir ini semua enggak gitu. Sekarang yang gue mau mereka pergi dari tempat gue itu bukan karena apa-apa. Gue pengen rumah gue laku, kagak laku-laku. Buset deh, gue sampai puyeng. Udah banyak skema, dari skema yang bener sampai skema yang gak bener gitu kan. Udah gue cobain, gak pernah bisa. Gila sih bang itu bang. Tiga paranormal ya. Sampai dari ustadz ke paranormal nih gue manggil gitu. Semua bilang sama. Ini rajanya gak mau
ibu kamu pergi dari sini. Raja ini yang ada di bedeng berarti. Bukan. Yang punya jalan. Makam Karena sebelah. semua orang itu selalu ngelihat dia adanya di depan kamar nyokap gua. Semua dia ngelihat, ada lagi duduk di situ, entah dia lagi berdiri, pokoknya ngelihat sosok ini tuh pasti ada di depan kamar nyokap gua. Si aki-aki tersebut. Yang gua nggak pernah ketemu sampai sekarang gitu. Cucunya dia juga ada salah satu pemuka agama kan, cicit lah, berarti jatuhnya juga udah cicit nih. Sama, dia juga bilang Kong Haji nggak mau digeser. Kita kan juga nggak tahu ya, ada yang bilang tuh mungkin di bawahnya ada hartanya dia dulu lah, ada apa, itu juga nggak tahu hal kayak gitu. Ya, gue mau ngebongkar bawahnya berarti ngancurin rumah gue sendiri. Untuk sesuatu hal yang nggak pasti gitu kan. Makanya gue sekarang ngerasa cuman ya udah. Mungkin memang cobaan dari yang kuasa begini ke gue sekarang selalu berpikir positif aja. Nggak mau bilang kayak ini rumah nggak laku-laku karena ada bodo amat. Gue udah nggak peduli sama hal kayak gitu. Kalau dulu ya gue pikirin, gue ketakutan, iya ada setannya gini-gini. Sekarang gue ya udahlah. Karena gimana pun juga begitu ada. Dan di agama gue pun kita diminta untuk mengimani yang goib gitu, nggak kelihatan. Ya udah gitu, bagi gue mungkin ya memang belum takdirnya. Walaupun gue juga penasaran sih kenapa susah banget mereka dihilangin gitu. Sumpah bro, ini ada lagi yang paling gak masuk akal ya. Lu kalau jadi gue lu bakal bingung sebingung-bingungnya. Jadi saat gue memutuskan untuk resign dari perusahaan gue karena saat itu gue dapat kesempatan ke luar negeri, saat gue masih jadi engineer, gue mesti resign. Ini sebelum gue jadi fotografer otomotif, setahun sebelum itu. Saat gue resign, gue ketemu sama penulis, jadi gue bantuin dia nulis cerita kan. Sembari gue, jadi aktivitas gue nih di rumah nih, WFH gitu. Jadi kita pakai email-emailan untuk ngerevisi naskah sinetron. Ya, gue nulis di situ. Otomatis waktu gue banyak di rumah dong. Iya. Namanya kita anak ya kan, ngeliat orang tua kesusahan lagi belanja, bantuin dong. Gue beli sendiri nih bro, ayamnya baru. Gue ke pasar, dekat rumah gue tuh ada pasar. Gue ke pasar, beli semua kebutuhan yang nyokap gue minta nih pagi-pagi. Karena dia ada pesanan kan. Nyokap gue kan emang dulu punya toko roti. Dan kita juga ada banyak ngisi gitu. Kita ngisi ke PLN, kita ngisi ke DPR. Terus juga kita ngisi ke beberapa perusahaan besar kayak Pertamina, Mandiri gitu. Kita ngisi itu ke situ. Buat snackboxnya mereka. Terus ini ada salah satu kolega lamanya mesen nih. Sekarang dia itu salah satu guru di 161, SMP 161 Jaksel. Dia pesan untuk acara rapat guru. Kan gue belanja bro. Gue yang pergi. Bukan orang lain, gue yang pergi. Ayamnya baru, semua kebutuhannya baru dari pasar, seger. Nyokap juga bilang, ini bagus gitu kan. Bikinlah nih kue arem-arem, terus risol. Kue basah ya? Ya, ada arem-arem, risol, sama gorengannya tuh risol sama pastel. Udah tuh, tutup. Kelar, masukin mobil, gue anterin dong. Gue yang anter. Gue yang nurunin. Udah tuh, kelar, gue ngerokok dulu nih di depan 47. Ada warung tuh dulu, warung zaman nongkrong zaman dulu lah. Kita ngerokok di situ, ngobrol-ngobrol, gue pulang. Nyampe rumah nyokap nanya, itu katanya roti pada basi. Gue tanya basi gimana, orang itu baru semua. Coba kamu ke situ lagi. Gue ke situ lagi bro. Gimana bu basi, ini saya sendiri loh yang beli ayamnya. Gue bilang buat isi-isiannya tuh. Basi gimana? Iya basi, kamu coba aja. Dan benar bro, itu bau. Tuh lemper bau. Aduh. Gue balik lagi nih ke rumah nih, masih ada sisa di rumah. Nggak kenapa-napa. Yang di rumah nggak kenapa-kenapa? Demi Allah, demi Rasulullah, yang di rumah tuh nggak kenapa-napa, yang di sana basi.
Aduh, gue cuman kayak, ini apaan sih? Bingung loh. Iya. Tapi tadi kayak lu bilang kan ya bang ya, itu semua kiriman. Tapi kan mohon maaf sebelumnya, bokap udah di tahun 2007, udah lama banget dan itu masih ada di situ. Yang dikirim kan bukan ke bokapnya, tapi ke titik pabrik rotinya. I see. Kita kan nggak tahu mereka nanam apa di bawah tanah itu. Ya, di mana itu pabrik roti bokap dulu berarti kan? Ya, yang gue bilang banyak kan dari mereka tuh akhirnya pada buka. Gue bukannya suzon, bukannya gimana, karena memang ada faktanya salah satu pedagangnya dia itu memang ada yang pakai cara nggak benar, dan itu sekarang berimpact ke dia. Dan semua saudara-saudara gue tahu si Anu tuh emang begitu. Memang dia keluar dari bokap gue, dia bikin pabrik, melejitnya cepet. Saat itu 2008, 2009 mobilnya udah si RV. Yang bagi orang itu keren banget. Iya. Dan dia cuma pedagang roti, nggak lulus sekolah, dari kampung. Yang dulunya tuh tukang jaga tambak, karena gue tahu semua siapa-siapa aja yang kerja. Itu masih saudara, masih tetangga kampung. Kampung gue tuh kecil bro, dari ujung ke ujung tuh tahu. Belajar dari bokap, kerja sama bokap, terus nusuk ya? Iya. Luar biasa sih. Dan kita kan nggak tahu entah di saat dia mau mulai usahanya, karena kita tahu nih dia kedukun dan pelan-pelan itu hancur, sekarang hancur total, kita tahu. Numbalin keluarganya itu kan jadi cerita di satu kampung, karena kampung kita kecil. Kampung gue tuh kasarnya ya, kalau ditanya nih ini rumah siapa tunjuk semua tahu. Gue nggak kenal sama mereka, gue lewat mereka bisa manggil gue, tahu nama gue gitu. Gue gak kenal nih, wah siapa ini, bibi siapa, ini siapa, tapi mereka kenal gue semua. Kayak gue bilang tadi, satu kampung itu kecil. Oke. Di yang selama ini yang paling baru itu jajan di rumahnya itu adalah anak kecil itu ya bang? Yap. Itu yang lain udah pernah ngerasain juga bang? Ya itu, gue sama nyokap gue berdua. Nyokap tuh, dengar suara ya? Gue yang ngeliat wujudnya. Gila sih bang itu kalau sampai begitu. Emak gue denger suaranya nih. Gila. Itu gimana bang? Kira-kira ada lagi nggak yang mau diceritain dong? Selain itu mungkin. Kalau untuk sampai yang paling fatal sih ya tadi yang gue ceritain terakhir ke lu. Masalah si makanan yang kita kirim tiba-tiba berubah. Itu sih yang menurut gue sampai detik ini gue masih ini apa ya gitu. Sepengalaman lu nih ketemu banyak orang yang pernah ngalamin hal-hal kayak gitu, ada nggak orang lain yang ada juga yang kasusnya kayak begitu? Belum, baru ini gue denger bang. Jangan dicerita ya, di hidup gue lah. Baru ini gue denger bisa begitu. Sampai bingung banget, ini makanan fresh. Mungkin kalau orang lain yang dagang, gue misalnya ayamnya kali itu nggak bener. Kan lu milih sendiri. Gue ke pasar pagi-pagi. Dan tuh lemper ada di rumah juga. Sadis sih bang. Makanya gue kalau mau tanya langsung, lu ke rumah gue ya, ntar gue kasih tahu lu ke nyokap gue, tanya langsung sama dia. Dia sampai detik ini juga masih terheran-heran kenapa bisa begitu. Tapi sampai saat ini nyokap masih jualan kue basah berarti? Sekarang gue lebih kayak nitip ke toko-toko. Oh, kayak disli aja ya, distribusi aja ya. Jadi kita udah nggak mau kelihatan lagi bahwa gue punya usaha untuk ngambil yang kue-kue gede, enggak. Kita sekarang main di bawah aja. Berarti pada dasarnya lu tahu dong siapa yang jahatin dong ya? Cuman buat apa juga gue balas. Iya sih. Mungkin kalau ini terjadi dan gue mulai bisa sadar 10 tahun lalu, mungkin gue bisa gelap mata. Cuman kalau untuk sekarang buat apa? Bener juga bang. Bikin hati lu lebih nggak tenang gitu. Lebih baik maafin aja. Toh juga bakal berbalik. Oke. Guys, gimana guys cerita dari Bang Reza guys? Menarik gak? Ini jangan kemana-mana karena kita mau ke sesi tanya jawab ya. Walaupun tadi udah kebanyakan nanya nih gue, tapi kita tanya jawab lagi karena masih banyak pertanyaannya. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian,
Kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Bang, gue pengen tanya beberapa pertanyaan nih, Bang. Gue ya. Jadi, mohon maaf sebelumnya. Bokap itu untuk sakitnya itu berarti hal yang wajar atau karena dari orang yang gak suka itu, Bang? Kalau boleh tahu, Bang. Selain bokap, nyokap juga pernah kena guna-guna. Kena juga? Kena. Dan itu amaze buat gue, karena gue ngelihat prosesi pembersihannya. Jadi nyokap sakit nggak jelas. Kalau bicara bokap ya, bokap sakit memang bokap punya penyakit. Dia punya jantung, dia punya gula. Nah, tapi di saat itu sebelum dia sakit, semuanya itu normal. Karena kontrolnya tuh rajin. Makan semua dijaga nyokap gue. Pola hidup dijaga, kontrol tuh rajin banget. Gak pernah ada miss lah gitu. Ya tiba-tiba itu aja, malam itu dia kejang-kejang itu. Dan dia sakit, dia sehat, dia sakit, dia sehat, begitu aja. Sampai akhirnya hari Jumat, itu habis sholat Jumat, nyokap izin pulang. Selama bokap sakit, nyokap gak pernah ninggalin. Nyokap gue tuh di rumah sakit terus. Karena bajunya dia habis. Terus posisinya gua Jumatan di masjid RSPP tuh. Gue juga gak tahu tuh, tiba-tiba nyokap pulang aja. Gue gak tahu, pas gue balik nyokap gak ada. Biasanya minta tolong gue atau abang gue buat ambilan baju. Tapi abang gue itu lagi di toko mas domestik tuh. Ya gue nggak tahu, pokoknya gue nyampe nggak ada nyokap sama kakak gue yang keempat. Ini dua orang ini dari bokap gue sakit sampai meninggal di rumah sakit yang jagain. Itu cabut pulang ke rumah. Udah tuh Jumatan, ICU kan close jam 12, nggak boleh ada yang masuk kan, bukan jam jenguk. Jadi kalau di ICU itu kan biasanya kita by phone. Iya. Ada telepon berdering nih, kalau ada keadaan krisis kita angkat, baru keluarganya boleh nyamperin kan. Misalkan dokter mau ada tindakan atau ada apa, ada kenapa kan persetujuan pasien pasti telepon. Kita nggak kayak ruang rawat biasa yang bisa keluar masuk seenaknya. Iya. Di situ harus stereo. Terus gue ke ruang ini kan ruang keluarga, nggak ada nih, nyokap nggak ada. Terus gue tanya sama ini keluarga pasien yang lain, karena kita di situ udah seminggu lebih, jadi udah kenal lah, kayak nyokap gue masak di situ gitu, terus beli apa bawain ke situ gitu kan, kita makan sama-sama. Gue tanya, mama kemana? Pulang tadi sama Vina ngambil baju, katanya. Tumben nggak nyuruh, gue bilang gitu kan. Biasanya nungguin saya dulu. Iya ya udah. Kayak gitu. Terus kakak gue yang kedua, ketiga, sama abang gue datang. Kita lagi nyantai, itu jam 2:30 apa jam 2 gitu. Dering telepon. Panggil. Udah itu. Bokap udah gak ada. Apa mau pakai pacu jantung? Gue bilang udah. Cukup. Gue gak mau bokap gue disiksa ya. Gue gak mau dipaksa ya, kalau memang takdirnya begitu ya sudah. Dan dari situ gue juga mulai mikir, segitu cintanya dia sama emak gue sampai gak mau meninggal ada emak gue. Ya bisa dibilang entah hal wajar entah enggak, gue juga gak tahu. Karena seumur-umur bokap tuh sehat-sehat aja. Sekalipun dia sakit, masuk rumah sakit paling lama 3 hari udah normal. Injeksi ya udah beres. Ya kita bantu kirim doa ya guys ya buat almarhum bokap ya guys ya.
Nah selain itu bang, gue juga masih mau nanya nih bang. Itu kan sebelumnya kan rumah yang saat ini kan public road, ya. Berarti kan ada bedeng juga, yang berarti kan staff-staff atau karyawan ada yang tinggal di situ ya. Yep. Saat itu masih beroperasi, itu udah angker. Udah angker. Udah. Karena ada yang semedi di belakang itu, yang dimana itu saudara. Iya. Oh, Itu sudah angker. Ya ada satu informasi yang gue dapat. Jadi ada satu karyawan yang paling senior, dia lagi mandi. Keluar dia ketemu nenek-nenek. nenek yang lu ketemuin Iya. Yang gue lihat di bedeng belakang. Gue kok jadi kesel sih gue, jadi gue baru kelar mandi habis gawe capek buka pintu. Jadi kan kamar mandi 3 gitu kan, berentet. Buka jedek, anjir nenek-nenek men. Gak habis pikir gue. Ini lagi nih bang, kan ya kemungkinan besar itu semua kan kiriman lah ya. Dari zaman bokap masih sukses dan sampai mungkin sekarang ini. Nah lu tahu nggak sih siapa sih orang yang ngirim? Apakah itu memang karena kesalahan dari sepupu lo itu, om lo itu, atau dari yang pernah kerja sama bokap? Jadi gini, ini masuk ke cerita nyokap gue di santet. Saat pembersihan, nyokap dipijit dari palanya sampai ke belakang, pegang gini. Oke. Dan tiba-tiba dia batuk dan dia bilang dia ngeliat sosoknya. Siapa? Sosoknya? Siapa pelakunya? Gitu. Karena gue tanya langsung ke ustadznya, siapa sih yang ngirim? Di saat dilepas, yang kena yang bisa ngelihat. Jadi kalau mau tahu, tanya sama mama. Dalam periode itu nyokap gue gak ngasih tahu. Yang berarti kemungkinan besar orang dekat. Dia lebih milih diem. Ya kurang lebih begitu kalau kita ngomongin analoginya, logikanya ya. Karena gue pun kena men. Lu juga kena? Jadi di saat pembersihan itu, wah nih ada temen gue juga saksi hidupnya nih yang lihat nih, karena gue berdua sama dia nih. Dia pas banget lagi di rumah gue. Sama gue ngomong sih, Ber temenin gue dong. Kenapa? Nyokap diguna-guna nih, kiainya mau datang. Temenin gue dong, ngeri gue kalap. Dia nemenin gue tuh. Saat pembersihan, tuh keris ditaruh nih di lantai. Tak berdiri. Serius? Berdiri begini. Ya begini. Ini si paranormal ini ya biasalah, jatuh. Tung, kamar emak gue. Bunyi pelentang. Buka tuh pintu. Ada kujang kecil segede gini. Kujang. Alat apa? Pisaunya orang Jawa Barat. Iya. Diambil sama dia. Belum habis nih. Taruh lagi. Tak. Ke kamar gua dong. Tak. Cari sama dia tuh. Gak ada di kamar gua. Plafon. Naik ke plafon tuh. Dari samping kan ada tempat buat buka plafon buat benerin jalur kabel, naik. Ada keris. Siapa yang naro? Dan gua kan gitu. Siapa yang naro? Kalau kujang itu bener-bener ada di balik kasur nyokap gua. Di belakang kasur. Bener-bener mau dicelakain ya berarti ya. Ada keris, makanya di situ nyokap nggak mau ngasih tahu gua siapa. Gila. Berarti tadi gue terus tanya siapa. Enggak. Gue juga belum lama sempat kepikiran untuk nanya kayak, Mama waktu itu mama dikirim sama siapa sih? Udah, maafin aja udah kamu gak usah tahu. Itu doang. Nah, satu lagi nih bang, ini pengen ngebahas yang udah pernah terjadi juga nih. Perihal usaha yang pada ngedrop semua tuh bang. Itu gimana ceritanya bisa begitu? Ketika pas bokap lagi, ya keluarga lagi berduka lah jatuhnya. Ya, itulah yang gue bilang Allahu alam ya. Semua hal kalau dikait-kaitin, ya terkait aja, nyambung-nyambung aja. Cuman kalau menurut gue, ya memang halnya gak wajar. Usaha tuh ya ada kayak bilang tokonya tutup lah. Terus kayak ya tadi tuh makanan tiba-tiba basi lah. Kayak gitu-gitu dah.
Susah kalau diterima akal sehat mah susah. Gue juga sampai sekarang bingung ngejawabnya kayak gitu. Kenapa? Gue juga bingung karena jadi logika gue nggak masuk. Iya. Kan selalu ada sebab akibat ya harusnya Iya. ya. Ya, secara dasar ya. Kalau orang bilang karma, kalau gue bilang sebab akibat, pasti itu terjadi apa yang kita perbuat gitu kan. Iya. Cuman nih kalau ini gue sampai nggak masuk akal aja sampai sekarang. Men, di toko emas itu masa kiloan. Bisa nggak tahu kemana arahnya itu gue, entahlah. Ya rezeki nggak kemana lah ya bang ya. Dan pasti balik lagi lah. Tapi yang paling utama sih semoga karena masih tinggal di situ ya Bang Reza sama sekeluarga ya. Mudah-mudahan sehat terus, dijaga terus dan Amin. yang paling penting nyokap mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Nih guys, gimana guys cerita dari Bang Reza nih guys nih. Nih ada yang punya cerita yang sama nggak nih kira-kira relate sama ceritanya Bang Reza nih? Bisa langsung tulis di kolom komentar nih ceritanya kalian. Atau kalau kalian mau tanya-tanya langsung ke Bang Rezanya sendiri bisa aja ya. Kita coba tanya langsung Instagramnya Bang Reza apa nih Bang? Kalau misalnya teman-teman yang mau nanya. RZ Wardana. RZ Wardana. Tuh ya guys ya, langsung aja ke Bang RZ Wardana tuh IG-nya tuh ya guys ya. Jadi Bang Reza makasih banyak ya Bang ya udah mampir ke sini cerita ya. Semoga usahanya lancar-lancar terus. Yang paling penting semoga selalu sehat karena itu yang paling mahal. Yap, betul. Nah guys, untuk kalian yang tertarik menyaksikan kita lagi, nantikan kami di tiap hari Rabu dan Jumat pukul 20 atau pukul 8 malam. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi narasumber dan bercerita langsung ke sini, bisa langsung aja klik link yang ada di Instagram kita atau link yang ada di deskripsi video kita. Atau kalau kalian mau lebih gampangnya lagi bisa langsung kirim aja ke DM ke Instagram gue di Sonja Weseme. Saya Bagus Sonja, mohon pamit undur diri dan sampai ketemu lagi di batas dimensi mereka berikutnya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka.